Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan pembahasan dari buku Fikih ASN dan Karyawan, yang mana pada kajian kita kali ini sampai pada pembahasan 12 prinsip dalam memilih karyawan atau dalam memilih seseorang untuk menjabat suatu pekerjaan. Maka di dalam menjelaskan 12 prinsip untuk memilih karyawan, penulis menyampaikan, mengambil dari intisari pada buku karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana buku tersebut diberi judul oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Siyasah artinya politik, syar'iyyah artinya politik di dalam syariat Islam. Maka di dalam kitab Siyasah Syar'iyyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang jabatan, membahas jabatan dalam kenegaraan. Tetapi ini juga bisa kita jadikan hampir sama dalam sebuah pembahasan dalam karyawan pada suatu perusahaan. Kenapa? Karena akarnya sama-sama ijarah dan sama-sama memikul amanat jabatan. Maka yang pertama dari 12 prinsip yang perlu kita jadikan acuan untuk memilih seseorang untuk menjadi menjabat, atau begitu juga sebagai 12 prinsip yang harus kita pegang sebagai orang yang diberi amanah suatu jabatan. Yang pertama yaitu jabatan yang kita pikul tersebut merupakan amanah, sehingga amanah tersebut wajib untuk dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, bertanggung jawab atas amanah tersebut. Maka jangan sampai kita malah menggunakan jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang diamanahi. Maka ini bentuk pengkhianatan terhadap orang yang telah memberikan jabatan kepada kita. Dan bentuk amanah ini wajib untuk kita pikul dan dilarang kita untuk berkhianat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala annal wilayah amanatun. Sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa jabatan merupakan amanah. Yajibu ada'uha fi mawadi'. Wajib kita menunaikan sesuai dengan tempatnya.
pada tempat-tempat yang diberikan kepada kita sesuai dengan tugasnya. Ya. Mithlu ma taqaddama wa mithlu qawlihi li Abi Dzar radhiyallahu anhu fil imarah. Sebagaimana yang pembahasan yang sudah disebutkan di sebelumnya kata Syekhul Taimiyah, dan juga pesan Rasulullah SAW kepada Abi Dzar yang Allah meridhoinya ketika beliau Abi Dzar ya tentang kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar, "Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah. Ya. Wa innaha amanatun. Sesungguhnya kepemimpinan itu atau jabatan itu merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun. Dan kelak di hari kiamat akan menjadi kesedihan dan penyesalan. Ya, kalau tidak melaksanakan amat tersebut, dia akan menjadi suatu tanggungan yang dihisap oleh Allah Ta'ala, sehingga menyesal nanti kalau kamu tidak ahli di bidangnya. Kamu akan menyesalinya. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kecuali orang yang menunaikan haknya, menunaikan amanah tersebut sesuai dengan yang ditugaskan dan dia memang ahli. Wa addallazi alaihi fiha, sehingga dia melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan tugasnya. Maka Rasulullah SAW melihat bahwa Abu Dzar ini orang yang nanti ketika diberikan amanah jabatan, ya Rasul melihat tak dikhawatirkan tidak mampu melaksanakannya karena ketidakahliannya dalam masalah tersebut, karena kelemahannya. Maka ya di sini ya ketika kita sudah dipercaya oleh perusahaan kita memikul suatu jabatan, maka kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memikulnya sesuai dengan yang diperintahkan. Karena kita makhluk yang lemah dan sudah diamanahi jabatan tertentu, maka tinggal kita berdoa pada Allah agar diberi kekuatan betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanahi oleh pemberi jabatan kepada kita. Adapun ketika kita akan memilih karyawan, maka betul-betul kita pilih orang yang cocok, yang pas, supaya ya orang tersebut tidak kita jerumuskan pada sesuatu yang malah menjadi penyesalan bagi dia di akhirat. Ya, karena kalau kita berikan kepada dia suatu tugas, kita tahu dia tidak mampu, berarti kita menyesatkan ya orang tersebut, dan kita pun siap-siap saja akan menyesal. Kenapa? Karena dilakukan tugas tidak sesuai dengan orang ahlinya, maka kita akan menyesal ya tugas yang diberikan tidak akan selesai. Nah, oleh karena itu memberikan amanah kepada orang yang tidak layak merupakan keburukan yang menjadi salah satu kehancuran, ya, satu kehancuran dari tugas tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil amanatu, idza duyi'atil amanatu." Apabila amanah sudah disia-siakan. Ya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Nah, qila ya Rasulullah, maka orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, wa ma idha'atuha?" Apa bentuk menyia-nyiakan amanah tersebut? Maka di antara bentuk ya amanah itu disia-siakan
idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka ya tunggu saja hari kiamat. Itu tandanya hari kiamat sudah dekat. Bisa juga maknanya ya itu tanda bahwa urusan itu akan hancur. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa akhlak sifat manusia itu yang pertama kali diangkat dari agama ini adalah amanah. Ya, yang pertama kali diangkat adalah amanah. Yang terakhir diangkat adalah sholat. Nah sehingga ya para ulama mengatakan banyak orang-orang yang sholat nanti di akhir zaman, tetapi walaupun sholat dia amanahnya disia-siakan, diangkat menjadi pemimpin, malah digunakan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga. Harusnya untuk melayani seluruh masyarakat. Nah, ketika diberikan amanah menjadi kepala rumah tangga, nah dia tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya, tidak melaksanakan tugas sebagai suami. Ketika kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala kewajiban syariat, dan banyak kaum muslimin yang tidak menunaikan syariat, tidak belajar syariat. Nah ini merupakan ya tanda-tanda sudah di akhir zaman, hari kiamat. Ini yang kita lihat sekarang ini. Sangat banyak orang-orang yang diberi pemimpin, diberi jabatan rumah tangga, negara, ya karyawan. Sulit kita mencari amanah yang jujur di zaman sekarang ini. Ketika kita berikan uang untuk dikelola usaha bisnis, akhir-akhirnya apa? Malah disalahgunakan. Ya. Makanya amanah mencari orang yang jujur itu sekarang sangat sulit. Nah, berarti urusan itu akan hancur dan ini sudah tanda-tanda di akhir zaman. Ya. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa amanah itu yang pertama kali diangkat. Sangat sulit kita mencari orang yang bisa kita percaya di zaman sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus perhatikan, jabatan itu beban dan bukan kemuliaan. Tugas, ya, bukan suatu kemuliaan yang harus kita berbangga dengan jabatan tersebut. Nah, maka yang harus kita ya selalu ingat-ingat, ketika saya sudah menjabat dalam tugas ini, maka saya harus bisa melaksanakannya sesuai dengan yang diamanahi. Karena dan berdoa kepada Allah SWT. Nah, itulah ya. Maka jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya. Kenapa? Karena ada mazannah tama. Orang yang meminta itu dia akan tertuduh untuk mencari keinginan, ya, keinginan untuk mendapatkan kemuliaan, keinginan untuk mencari sesuatu dari jabatannya tersebut. Nah, maka yang kedua ini Syekhul Taimiyah mengatakan jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Ya. Kenapa? Ini dugaan sangat besar. Orang ini dia akan menyalahgunakan jabatannya malah untuk ya supaya dia mulia, atau dia akan memanfaatkan pribadinya dari jabatan tersebut. Sebagaimana Syekhul Taimiyah mengatakan, wala yuqaddamu rajulu likauni talabil wilayah. Seorang tidak boleh ditunjuk karena dia meminta jabatan. Au sabaqa fi talab, atau karena lebih dulu mengharapkan jabatan. Bal yakunu zalika sababan lil man'in. Dan bisa jadi karena dia pernah mengajukan atau karena pernah dia meminta, maka bisa dipertimbangkan untuk ditolak. Jabatan ini diberikan kepada orang tersebut.
Kenapa menjadi dituduh? Ada apa sebetulnya? Kenapa dia meminta jabatan? Harus dipertimbangkan. Ya. Nah, ini yang kedua nasihat dalam Syekhul Taimiyah. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa beliau pernah menemui Nabi SAW bersama 2 orang dari kaumnya. Lalu salah satu dari orang itu mengatakan kepada Nabi SAW, beri saya jabatan ya Rasulullah. Orang kedua juga mengatakan yang sama, beri saya jabatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna la nuwalli hadza man sa'alahu. Kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Wala man harasa alaih, dan juga kami tidak akan berikan jabatan kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kenapa? Karena jabatan itu bukan tugas yang berat. Nah, kalau ada orang yang memang ambisi, berarti dia ada keinginan yang tersembunyi dari, harusnya dia menghindari diri, ini malah mencari. Jabatan merupakan ujian, karena itulah jangan memberanikan diri untuk mencari ujian. Jadi normalnya dihindari dan bukan dicari. Nah, kalau orang yang tahu kalau itu adalah ujian, harusnya dijauhi, ya. Karena ada kemungkinan jadi penyesalan di akhirat. Nah, ini malah mencari. Nah, berarti ada 2 hal yang berarti ada keinginan atau tujuan yang dicari, ya. Nah, ini yang dituduh. Orang ini bisa tertuduh. Nah, tetapi jika orang mendapatkannya, seharusnya dia banyak memohon pertolongan pada Allah agar tidak menjadi sumber penyesalan di akhirat. Nah, kalau memang kita ditunjuk, ya, tentunya itu, ya, berarti orang yang menunjuk kita percaya dengan kita. Kita adalah orang yang tepat. Maka tugas kita adalah memohon kepada Allah diberi kekuatan agar bisa amanah dalam menjalankan tugas. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah berpesan kepadanya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu diberikan jabatan bukan karena meminta, kamu akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya. Meminta pada Allah, beri bantuan tolong, pasti Allah bantu. Wa in u'titaha an mas'alatin, tapi kalau kamu yang meminta, ukilta ilaiha, maka Allah berikan, ya. Karena kamu yang tamak keinginan diri untuk berbangga-bangga atau keinginan sesuatu, ya Allah tidak akan bantu kamu. Maka kamu akan kesulitan nanti akan menjalankan tugas. Dan begitu juga biasanya kalau kita meminta kepada atasan kita memikul, nah akhirnya kita ya betul-betul disalahkan nanti. Tapi kalau memang atasan kita yang memilih, ketika kita misalkan ya sudah berusaha maksimal dan ternyata memang belum hasilnya, maka pemimpin tersebut yang memilih akan lebih menerima karena dia memilih. Tapi kalau kita yang meminta, nah itu kita akan tentunya akan disalahkan dan ya luar biasa marahnya orang yang memberikan tugas karena kita meminta. Begitu juga di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maka seharusnya seorang muslim itu menghindari tugas-tugas itu. Tapi kalau memang dia diperintah, maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah SAW, man talabal qadata, barang siapa yang meminta jabatan hakim, wasta'ana alaihi, dan minta dukungan untuk mendapatkannya, wukila ilaihi, maka semua akan diserahkan kepadanya, ya. Allah akan jadikan dia memikulnya. Wa man lam yatlubhu, tapi kalau dia tidak meminta, walam yasta'in alaihi, dan dia juga tidak meminta dukungan, anzalallahu malakan yusaddiduhu, Allah akan turunkan malaikat untuk membantunya, ya. Jadi Allah akan membantunya.
Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk kita atau akan memilih seorang dalam tugas, wajib memahami tujuan tugas kita. Ya. Tujuan jabatan adalah mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah, tetap kita pertimbangan apapun keputusannya maslahat dunia dan akhirat. Nah, ini harus selalu kita jadikan acuan dalam memutuskan suatu keputusan. Ya, apa untungnya bagi dunia dan akhirat. Dengan memberikan yang paling bermanfaat bagi mereka, menjauhkan yang membahayakan mereka, dan memberi hukuman bagi orang yang melanggar. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang terpenting dalam masalah ini adalah memahami yang paling maslahat. Dan itu bisa dilakukan jika memahami tujuan mendasar adanya jabatan dan memahami cara mewujudkannya. Jika orang telah memahami tujuan dan sarananya, maka akan sempurna urusan tersebut. Kemudian juga beliau mengatakan, tujuan wajib adalah adanya jabatan adalah memperbaiki agama manusia. Ya. Yang mana jika bagian ini rusak maka akan rugi besar. Ya. Jadi kita apapun keputusan dalam yang kita putuskan, perhatikan agama, ya, agama kita dan agama orang yang kita berikan tugas. Jangan sampai kita malah memberikan perintah yang bertentangan dengan syariat. Nah, berarti ini kita menentang Allah, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana jika bagian ini rusak maka akan rugi besar dan kenikmatan mereka di dunia dan juga manfaat dunianya sama sekali tidak berarti. Ya. Kalau bertentangan di akhirat maka manfaat dunia ini harus kita taruh di bawah, lebih utamakan untuk akhirat dan memperbaiki semua sebab yang bisa memperbaiki aturan agama masyarakat dalam urusan dunia mereka. Jadi jangan sampai ya, jadi dalam memutuskan apapun dalam jabatan itu hendaknya kita perhatikan bertentangan syariat Islam atau tidak. Kalau bertentangan maka kita berhenti. Kemudian ada manfaatnya enggak untuk dunia? Kalau ada dilanjutkan, kalau tidak ada berarti kita berhenti. Kemudian yang terakhir untuk kajian kita kali ini yang perlu kita perhatikan yaitu yang keempat, adanya kekuasaan kepemimpinan termasuk kewajiban agama yang mendesak. Ya. Jadi perlu ada orang yang menjabat kalau sudah ada pemimpin dalam suatu kelompok. Jadi wajib harus ada pemimpin. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang melakukan perjalanan, harus salah satu sebagai pemimpin mereka. Menunjukkan bahwa memang harus ada struktural itu. Ya, harus ada yang ucapannya itu yang menjadi untuk diajak anggotanya itu bermusyawarah untuk mendapatkan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, menghindari dari hal-hal yang mudarat akhirat dan dunia. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib untuk dipahami bahwa mengatur urusan masyarakat termasuk kewajiban besar dalam agama. Ya. Bahkan urusan agama dan dunia tidak bisa tegak kecuali dengan adanya kepemimpinan. Karena manusia tidak bisa mewujudkan kebutuhannya kecuali dengan berkumpul. Karena satu sama lain saling butuhkan. Dan setiap perkumpulan harus ada pemimpin. Ya. Jadi ini yang selalu kita ingat, setiap ada proyek-proyek harus ada pemimpinnya. Setiap ada perkumpulan-perkumpulan harus ada ketuanya. Ya. Untuk apa? Untuk pemimpin ini mengajak ya semuanya mencari kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan di dunia. Sebagaimana beliau juga mengatakan Nabi SAW mewajibkan untuk menunjuk salah satu pemimpin dalam kelompok kecil yang hendak melakukan perjalanan.
sebagai peringatan untuk dilakukan yang sama dalam semua bentuk perkumpulan. Ya, maka inilah ya pentingnya adanya jabatan tersebut. Ya, dan jabatan tadi bahwa amanah yang wajib dipikul dan hendaknya kita harus menghindari. Tapi kalau sudah kita dipilih, maka berdoalah pada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan tugas tersebut. Semoga ini menambah pemahaman kita tentang hal-hal yang harus kita ketahui dalam tugas-tugas kita sebagai karyawan maupun sebagai pemimpin di dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Memang pemimpin itu kita butuhkan hidup di dunia ini. Ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau yang diskusikan, dipersilahkan. Yang pertama, bolehkah kita membeli bentuk perhiasan atau emas yang custom tidak tunai? Itu ya pertanyaannya, Pak. Maka kalau memang itu emas murni atau dominan emas, maka ditukar dengan rupiah. Memang Nabi SAW mengatakan tidak harus tunai. Karena Nabi mengatakan fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda maka harus tunai. Yang satu uang, yang satu emas, maka memang harus disyaratkan tunai. Tidak boleh tidak tunai. Ya, maka coba kita cari saja solusinya. Misalkan karena harus dibikin dulu, kita bayar saja emasnya dulu, ya, bayar emasnya, kemudian jasanya dipisah. Atau biasanya gimana, Pak, kalau yang beredar di selama ini? Emasnya tidak diserahkannya. Berarti jangan di sana belinya. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Harus tunai. Ya. Maka solusinya kalau tempat lain, kalau selain itu misalkan cari emasnya, atau emasnya dari kita, beli emasnya. Saya ingin kamu yang bikin ini tulisannya gitu. Nah, jadi upah jasa tulisannya aja. Cari tempat yang bisa. Jangan yang melanggar syariat Allah SWT. Kemudian makan-makan apakah termasuk suap? Nah, kalau ya tentunya ada aturan-aturan perusahaan ya. Dan kalau misalkan hanya hubungan makan-makan yang wajar ya, dan itu masih biasa dilakukan, itu tidak dianggap suap. Apalagi tidak dilarang oleh perusahaan, apalagi perusahaan yang mengadakan. Karena memang di antara bentuk jalin kerjasama yang baik itu sering beri hadiah. Ya, kalau kedua perusahaan memang keduanya saling ini baik hubungannya, saling beri hadiah, maka itu dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.